I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Alika Putri dengan NIM 2121022. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan materi ilmu pendidikan dengan judul Pendidik dan Guru Profesional yang diampu oleh Bu Dian Rifkati MSc guna untuk memenuhi tugas UAS Ilmu Pendidikan. Silakan bisa ditonton. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami kecepatan yang luar biasa, membuat manusia saling bersaing karena bangsa yang maju adalah bangsa yang berhasil menghasilkan iptek, kreatif, inovatif, dan mampu mengembangkan kecerdasannya. Dalam perkembangan manusia, dituntut mengoptimalkan kinerja guru dan tenaga pendidikan untuk menyiapkan generasi muda yang berkualitas dan mampu merespon kemajuan iptek. Di era globalisasi ini, profesi guru diakui sebagai realitas sejarah pendidikan Indonesia sesuai dengan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang merencanakan guru sebagai profesi pada Desember. Guru adalah pendidik profesional yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab 1 Pasal 1 yang menjelaskan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini dalam pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Nah, profesional itu sendiri adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memiliki standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Nah, pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain. Nah, dalam hubungannya dengan profesi guru, paling tidak ada 3 hal yang harus dikuasai. Apa sih yang kamu tahu tentang mendidik itu sendiri? Apakah Anda tahu? Mendidik berasal dari kata didik yang artinya memelihara, merawat, dan memberi latihan agar seseorang memiliki ilmu pengetahuan seperti yang telah diharapkan, seperti tentang sopan santun, akal budi, akhlak, dan sebagainya. Selanjutnya dengan menambah awalan pe hingga menjadi pendidik, artinya orang yang mendidik. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, pendidik artinya orang yang mendidik. Nah, pendidik adalah orang-orang yang disiapkan dengan sengaja untuk menjadi guru atau dosen. Kedua jenis pendidikan ini diberi pelajaran tentang pendidikan dalam waktu yang relatif lama agar mereka menguasai ilmu dan mempraktikkan di lapangan. Pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan secara sadar terhadap perkembangan kepribadian dan kemampuan pendidik baik jasmani maupun rohani, agar mampu berdiri sendiri memenuhi tugasnya sebagaimana makhluk Tuhan, makhluk individu, dan makhluk sosial. Mendidik di sini juga dapat diartikan sebagai seluruh kegiatan, tindakan atau perbuatan dan sikap yang dilakukan oleh pendidik sewaktu menghadapi atau mengasuh anak didiknya, atau dengan istilah lain yaitu sikap atau tindakan menuntun, membimbing, memberikan pertolongan dari seorang pendidik kepada anak didik untuk menuju ke tujuan pendidikan. Dalam Mada Pidarta mengatakan bahwa ciri guru dan dosen yang benar-benar diterima oleh masyarakat mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, bekerja sepenuhnya dalam jam-jam kerja atau full time. Yang kedua, pilihan pekerjaan itu berdasarkan dengan motivasi yang kuat. Yang kemudian memiliki perangkat pengetahuan, ilmu, keterampilan khusus yang diperoleh
kepada pelayanan, bukan untuk kepentingan pribadi. Pelayanan itu didasarkan kepada kebutuhan objektif klien yang memiliki otonomi untuk bertindak dalam menyelesaikan klien. Menjadi anggota organisasi profesi sesudah memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu. Nah, guru yang baik itu seperti apa sih? Dan guru yang profesional itu yang seperti apa sih? Itu sudah disebutkan di dalam KBBI, yaitu guru adalah orang yang pekerjaannya mengajar, sedangkan menurut Malik Fajar, guru merupakan sosok yang mengemban tugas mengajar, mendidik, dan membimbing. Dengan demikian, jika ketiga sifat tersebut mengajar, membimbing, dan mendidik tidak melekat pada seorang guru, maka ia tidak dapat dipandang sebagai guru. Guru adalah pendidik profesional sesuai dengan. Nah, menurut para ahli, profesionalisme menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Meister juga mengemukakan bahwa profesionalisme bukan sekedar pengetahuan teknologi dan manajemen, tetapi lebih merupakan sikap pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknisi, bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi, tetapi memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan. Guru profesionalisme adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Maka guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang dibidangkan. Selain itu juga banyak tokoh pendidikan yang mendefinisikan guru profesional seperti halnya Muhammad Uzair Usman yang memberikan pengertian guru profesional sebagai seseorang yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang keguruan, sehingga ia mampu melakukan dan memikul tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru dengan maksimal. Nah, profesi guru sendiri setidaknya kita harus memiliki 3 hal yang harus kita kuasai. Yang pertama, harus menguasai bidang keilmuan, pengetahuan, dan keterampilan yang akan diajarkannya kepada murid. Sebagai guru profesional, ilmu pendidikan dan keterampilannya itu harus terus bertambah dan berkembang dengan melakukan kegiatan penelitian, baik penelitian kepustakaan maupun penelitian di lapangan. Untuk itu, seorang guru yang profesional harus memiliki kemampuan meneliti yang didukung oleh pengetahuan tentang penelitian, teori-teori, dan statistik penelitian. Kemampuan meneliti ini semakin penting dimiliki dan dilakukan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan yang sudah demikian besar. Dengan cara demikian, maka ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh guru kepada para siswanya akan tetap up to date, aktual, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Yang kedua, seorang guru profesional harus memiliki kemampuan menyampaikan pengetahuan yang demikian efisien dan efektif. Untuk itu, sebagai guru yang profesional, kita harus mempelajari ilmu keguruan dan ilmu pendidikan, terutama yang berkaitan dengan didaktis dan metodik serta metodologi pembelajaran yang didukung oleh pengetahuan di bidang psikologi anak atau psikologi pendidikan. Dengan diadakan program tersebut, misalnya dimaksudkan untuk memberikan bekal ilmu keguruan atau ilmu pendidik dan mengajar sehingga dapat membawa peserta didik kepada tujuan pendidikan yang ditetapkan. Yang ketiga, sebagai guru yang profesional, kita harus memiliki kepribadian. Dan yang ketiga, sebagai guru yang profesional, kita harus memiliki kepribadian dan budi pekerti yang mulia, yang dapat mendorong para siswa untuk mengamalkan ilmu yang diajarkannya, dan agar para guru dapat dijadikan sebagai panutan, sebagai suri tauladan, ataupun menjadi role model. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf karena banyak kekurangan dan kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.